Supaya ada imbangan deh. Saya ke anggota DPR yang paling vokal dulu lah, ini kurang vokal dua ini. Apa yang terjadi? Ada daerah mana? NTB, dari Sumbawa. NTB juga ramai itu. Ya. Apa yang terjadi di NTB? Sama-sama orang NTB. Kalau kata aja kalau orang NTB ketemu Madura baru berkelahi. Kata Imam. Ini sama-sama NTB kan? Kita nggak punya musuh, Pak. Nggak punya musuh kan? Jadi saya khawatir dengan jawaban seperti itu semua. Karena menimbulkan pesimisme tentang keadaan kita yang sebetulnya ini adalah potensi besar. Pak Mendagri pesimis dengan demokrasi. Kemudian Mas Imam pesimis dengan keberagaman. Sebetulnya itu sudah selesai. Ini berkah besar buat kita karena kita ada dalam demokrasi. Masyarakat bisa menentukan nasibnya sendiri. Ada kebebasan, tidak ada otoritarianisme. Orang bisa membuat hukum sendiri dan menentukan profesionalitas lembaga dan penegak hukum dan institusi negara lainnya. Etnisitas itu sudah selesai buat kita. Bukan selain konstitusi kita itu, terutama amandemen keempat itu memberikan tekanan yang kuat kepada hak-hak individu dan anggota masyarakat. Tetapi juga sekian banyak undang-undang telah dilahirkan untuk menjamin bahwa diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama dan sebagainya adalah pelanggaran yang berat terhadap konstitusi. Tapi masih terjadi kan bentrok antar suku. Nah, karena itu jangan lihat di situnya, karena sebetulnya itu sudah selesai. Jangan Anda bongkar konstitusi, jangan Anda sesalkan demokrasi. Itu sebetulnya sudah selesai. Lihat ke persoalan lain. Ini soal hulu dan hilir. Di hulu itu ada kemiskinan yang luar biasa, ada penghargaan terhadap angka kemiskinan. Memakai data BPS itu orang makan 11.000 secara nasional. Di atas 11.000 Anda makan secara nasional per hari per kapita, Anda sudah tidak dianggap miskin. Dan itu 17.000 namanya, 17% jumlahnya dari 136,7 juta rakyat Indonesia. Di NTB misalnya, memakai data BPS, Anda makan 5.000 perak per hari per kapita. Di atas itu ya, Anda dianggap tidak miskin. Ya, artinya kesenjangan sosial yang Mas Fahri. Luar biasa. Anda lihat orang bunuh diri karena suaminya dipecat dan seterusnya, itu kan luar biasa sebetulnya. Ini bara api di mana-mana. Itu satu hulunya. Tapi kenapa orang NTB bisa berantem sesama NTB? Taruh dulu, hilirnya kita lihat. Setelah tadi soal hulu, kita lihat soal hilir. Di hilir ini negara absen. Aparat penegak hukum tidak ada. Penegakan hukum kan? Iya dong. Para preman itu ketika memasuki kota dan melihat lubang-lubang di kaca jendela, tembok-tembok yang dicoret, dia tahu ini pemerintahnya lemah. Ini negara tidak hadir. Karena itu kemudian preman merajalela. Karena aparat hukum bisa disuap, bisa diajak negosiasi untuk melakukan pelanggaran. Ini jawabannya. Kan itu masalahnya. Ini yang Imam nggak percaya. Kita istirahat sejenak. Kebaikan